ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من عذاب يوم عظيم يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على نبينا وهدينا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم ومن صار بهديهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama saya mengajak diri dan jamaah mari senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya semua yang kita miliki, pencapaian keberhasilan dan apa saja yang mampu kita lakukan, semua itu adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang diminta atas seluruh nikmat tersebut hendaknya kita bersyukur kepadanya. Semoga ma'asyiral muslimin kehadiran kita memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah mulia di hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam, di tempat yang paling mulia Masjid Allah Subhanahu wa taala siang hari ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wajib bagi diri ini untuk mengingatkan diri dan jamaah dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan. Ada nikmat yang tiada banding tiada tanding, yakni nikmat iman, Islam dan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk mampu menjaga, memelihara dan terus meningkatkan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hari-hari ini digelar di dunia di depan miliaran manusia sebuah tontonan yang di luar batas kemanusiaan. Jemaah sekalian rahimakumullah, cukup banyak yang tidak terberitakan, tersampaikan kepada khalayak manusia di dunia ini tentang kejahatan sebuah bangsa yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkali-kali telah diingatkan tentang bagaimana mereka yang tadinya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabi-nabi mereka, tetapi kemudian mereka naudzubillah tsumma naudzubillah sungguh senantiasa mengolok-olok nabinya, bahkan kemudian banyak di antara nabi-nabi mereka yang dibunuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu di awal ketika diajak oleh Nabi Musa untuk memasuki satu wilayah yang dijanjikan untuk mereka, tetapi mereka mengatakan, "Ndak, pergilah engkau wahai Musa bersama dengan Tuhanmu untuk memerangi mereka yang ada di dalam sana, di negeri yang dijanjikan tersebut." Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya sampai di situ. Kami nunggu di sini saja. Kalau menang berarti engkau nabi, kalau kalah maka kami tidak ikut-ikut bersama dengan engkau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itu setelah mereka diselamatkan dari perbudakan Firaun yang berpuluh-puluh tahun mereka diperbudak oleh Firaun, tapi kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa. Bahkan mukjizat demi mukjizat ditampilkan di hadapan mereka, termasuk membelah lautan merah yang menjadi 12 jalan raya sesuai dengan jumlah kaum dari mereka. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah,
Baru saja mereka diselamatkan, sudah minta dibuatkan patung dan sebagainya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlakuan Bani Israel yang pada mereka diturunkan sekian banyak nabi, tetapi banyak dari nabi-nabi mereka yang diolok-olok, yang dinyinyirin, bahkan kemudian ada yang dibunuh dari antara nabi-nabi tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, sungguh hari-hari ini begitu luar biasa banyak kejahatan di luar batas kemanusiaan yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara muslim kita di Palestina. Sebelum kita membahas lebih detail masalah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin menampilkan dua sosok manusia yang dihadirkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surat Al-Furqan. Dua orang bersahabat, berkawan. Yang satu adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt dan yang kedua adalah Ubay bin Khalaf. Dua orang ini bersahabat sejak kecil sampai remaja, bahkan ketika menikah mereka mendapatkan saudara. Sehingga bukan lagi sebagai sahabat saja, tetapi bahkan kemudian sudah menjadi seorang saudara. Jamaah sekalian rahimakumullah, suatu hari si Uqbah bin Abi Mu'ayt berjalan di dekat Ka'bah dan dia melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat di sana dan terdengar olehnya bacaan Al-Qur'an. Sungguh indah terdengar di telinga Uqbah bin Abi Mu'ayt sampai kemudian dia tertarik. Semakin mendekat, semakin indah pada pendengarannya. Sampai kemudian si Uqbah bin Abi Mu'ayt ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dia berniat untuk masuk Islam. Begitu kemudian dia berniat, maka teringat olehnya kawan dan sahabatnya sekaligus saudaranya sejak kecil, yakni Ubay bin Khalaf. Saya kalau mau masuk Islam sendirian nggak asik, saya ingin bersama dengan saudara saya Ubay bin Khalaf. Baiklah, dia cari kemudian sahabat dan saudaranya Ubay bin Khalaf tersebut. Ternyata ada di Darun Nadwah, di tempat berkumpulnya orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Jemaah sekalian rahimakumullah, begitu kemudian datang si Uqbah bin Abi Mu'ayt ini menyampaikan salam pertemuannya, si Ubay kemudian segera memalingkan wajahnya menghadap ke tembok. Sakit rasanya Uqbah. Loh, kenapa engkau demikian? Kata Ubay bin Khalaf, sejak saat ini wajahku aku haramkan untuk wajahmu. Kenapa demikian? Saya melihat ada sesuatu yang aneh di dalam wajah engkau. Apakah engkau baru ketemu dengan Muhammad dan engkau ingin masuk Islam, lantas sekarang mencari aku untuk mengajak aku untuk masuk Islam? Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kaget si Uqbah, ini kok tahu? Begitu dia merasakan, di dalam hatinya mengatakan, ini kok tahu dia? Maka Ubay kemudian mengatakan, sudahlah Uqbah, kita ini berkawan, bersahabat sejak kecil sampai sekarang. Perubahan air mukamu terlihat, saya bisa baca. Pun demikian engkau bisa membaca juga perubahan air mukaku. Benarkah engkau akan masuk Islam dan mengajakku untuk masuk Islam, masuk agama Muhammad? Kata Uqbah, akhirnya dia terbata-bata menjawab, enggak. Tahu kalau Uqbah kemudian ragu-ragu, maka Ubay kemudian menyerangnya. Kalau memang engkau benar lakukan demikian, maka sejak saat ini benar-benar wajahku aku haramkan bagi wajahmu. Artinya apa? Putus. Tidak ada kawan sahabat, tidak ada persaudaraan. Dan masya Allah, kita tahu bahwa orang Arab itu ketika sudah bersaudara, bersahabat, maka dia akan pegang sampai mati. Maka Uqbah kemudian menjadi ragu atas keinginannya yang tadi sudah mendapatkan hidayah, tetapi dia tunda untuk tidak segera masuk Islam dalam rangka mengajak saudaranya ma'asyiral muslimin. Maka kemudian Uqbah mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah tidak. Dia tidak ingin putus persahabatan dengan Uqbah, dengan Ubay bin Khalaf. Jamaah sekalian rahimakumullah, si Ubay tidak melepaskan begitu saja kalimatnya Uqbah. Saya nggak percaya, saya butuh bukti. Oke, kata Uqbah, kemudian dia segera lari ke tempat penyembelihan hewan orang-orang Quraisy. Di sana kemudian dia mengambil timba yang besar diisi dengan darah dan kotoran. Kemudian dibawa lari ke depan Ka'bah. Di sana dilihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, ditimpukkanlah kotoran dan darah yang dia bawa ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang seperti Uqbah ini yang tadinya sudah mendapatkan hidayah tetapi kemudian melepaskannya
Mereka akan mengatakan orang-orang model begini, kata Imam At-Tabari yang mengatakan di ayat 28 surat Al-Furqan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh aduh, sungguh celaka aku, celaka aku, celaka aku. Mengapa tidak segera mengikuti Rasul Muhammad untuk segera masuk Islam? Mengapa saya ngeboti, memberati persahabatan saya dengan orang-orang kafir, yakni saudaranya Ubay bin Khalaf. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, inilah Rasulullah menegaskan tentang pentingnya persahabatan, pentingnya persaudaraan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kualitas agama dari sahabatnya. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala juga di ayat 10 dari surat Al-Hujurat yang sangat kita hafal insyaallah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bahkan ini pakai kalimatul hasr atau alatul hasr, innama artinya di luar itu tidak. Innamal mu'minuna disebut orang-orang yang beriman, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara atau berukhuwah. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, al-mu'minu lil mu'minin, orang beriman yang satu dengan iman yang lainnya itu adalah kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Idza staka minhu 'udhun, kalau ada salah satu dari anggota tubuhnya yang sakit, tentu tidak akan mungkin mengatakan, kalau tangan kemudian kena berdarah misalnya, maka tidak mungkin lisannya itu mengatakan syukur atau kemudian dia menyalahkan tangan. Tidak, pasti anggota tubuh yang satu kemudian merasakan sakit juga dan segera refleks untuk membantu menolong anggota tubuhnya yang sakit. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ekspresi dari keimanan itu adalah ukhuwah Islamiyah. Dan sekarang ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita negara Indonesia, bangsa Indonesia belum merdeka, dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya di tahun 1945. Pada waktu itu ma'asyiral muslimin, negara kita, bangsa kita membutuhkan dukungan, setidaknya 20 dukungan dari negara-negara yang lainnya secara internasional untuk diakui benar-benar kemerdekaan kita. Dan siapakah ma'asyiral muslimin rahimakumullah negara dan bangsa yang tampil di depan untuk kemudian menyatakan dukungan kemerdekaan terhadap bangsa kita? Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Mufti Palestina Ali Husaini, Syekh Ali Husaini, yang luar biasa berpengaruh. Beliau kemudian menyatakan, mendorong negara Palestina menjadi negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian mendorong negara-negara Timur Tengah, Mesir, dan kemudian negara-negara yang lainnya, sampai kemudian ada 20 negara atas dukungan moral yang luar biasa dari Syekh Ali Husaini, Mufti Palestina pada waktu itu, untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diakui kemerdekaan kita oleh PBB, oleh negara, oleh dunia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kalau negara kita dulu sebelum merdeka kemudian sudah ditolong saudara-saudara kita di Palestina, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di era modern ini masih ada negara, satu-satunya negara yang belum merdeka dan sekarang benar-benar dijajah oleh penjajah yang di luar batas kemanusiaan. Saya katakan di luar batas kemanusiaan ma'asyiral muslimin. Saya memiliki beberapa data informasi, video-video yang valid dari saudara-saudara kita di Palestina. Semisal di jalan ada tentara Zionis, kemudian ada seorang anak kecil wanita jalan, tidak salah apa-apa, langsung ditembak. Dan itu berhari-hari atau hampir setiap hari. Ada wanita tua ditembak, ada anak-anak ditembak, dan seterusnya tanpa kesalahan apapun. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah tontonan yang ada di depan miliaran manusia, dan ini adalah
cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk hati kita, nurani kita, untuk mengukuhkan ukhuwah Islamiyah kita. Dan saatnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah kita mungkin belum pandai bersyukur kepada Allah, maka mulailah untuk setidaknya berterima kasih kepada manusia yang menolong kita. Kalau kita dulu, bangsa kita belum merdeka atau kemerdekaan awal belum ada yang mengakui, dan ternyata Palestina adalah bangsa yang pertama kali mengakuinya, maka saat ini tugas dan kewajiban kita untuk menolong saudara-saudara kita demi kemerdekaan bangsa Palestina. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah diantara wujud bahwa saudara muslim yang satu dengan yang lainnya adalah kal jasadil wahid, dan kita wujudkan dalam bentuk doa-doa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong saudara-saudara kita Palestina. Dan tentunya apa saja yang mampu kita berikan, dana, infak, zakat, infak, dan seterusnya yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita, ini adalah merupakan wujud dari bentuk ukhuwah Islamiyah kita. Bila kita benar-benar komitmen dengan ukhuwah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh manfaatnya di samping bermanfaat di dunia, tentu nanti ketika misalnya ada kesalahan dan dosa yang karenanya kemudian kita di neraka, ternyata saudara kita yang kita berukhuwah Islamiyah di dunia ini, nanti kalau mereka itu sudah ada di surga, maka akan bisa memanggil saudara-saudaranya yang berukhuwah Islamiyah di dunia kemarin. Dia bisa dientaskan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke surga atas rekomendasi atau syafaat dari saudaranya yang berukhuwah Islamiyah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid, ayat kama qol. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya yang hadir menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lembut sehingga bisa menerapkan tuntutan keimanan, yakni innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara atau berukhuwah Islamiyah. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang terjajah, yakni saudara-saudara kita di Palestina, sehingga bisa mendapatkan kemerdekaannya sebagaimana amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana fataqabbal du'a rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna
واجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلة الكفرة والمشركين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في القدس اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ibadallah innallaha ya'murukum bil ahdi wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkuru 'ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.